Nah, setelah saya lihat fotonya dalam, ternyata nggak kenal saya. Saya yakin, hakul yakin saya nggak kenal dia, nggak pernah ketemu dia, nggak pernah ngobrol sama dia, apalagi minjam duitnya, apalagi menyakiti perasaannya, apalagi mengganggu rumah tangganya, mengganggu ekonominya, nggak kenal. Ya culun-culun ganteng, culun-culun lugu ini kan orangnya kan siapa? Nah, saya nggak kenal. Tapi kenapa kok diproses laporannya, wong saya nggak kenal kok? Ya berarti gugur ini, delik aduan ini gugur secara prinsipal ya. Ini kalau ngomong prosedur ya, ngomong hukum. Ya kalau ngomong betul-betul hukum ini ada gitu ya. Nah sedangkan kalau saya nggak tahu, makanya besok kita klarifikasi ya ke Bareskrim ya. Dia melaporkan sebagai individu, dalilnya apa? Dia melaporkan sebagai ormas barangkali, sebagai anggota sebuah LSM atau apa barangkali. Nah besok kita klarifikasi. Ini orangnya ya jadi. Oke ya, saya sudah tahu fotonya, saya tidak tahu di mana rumahnya. Saya yakin Anda nonton video ini, insya Allah sampai ketemu di pengadilan akhirat. Karena terhitung dari tadi malam, terhitung dari saya terima surat panggilan itu, insya Allah ya, terhitung dari situ ada kerugian moral dan akan ada kerugian material yang akan saya tanggung. Nah, sampai ketemu di pengadilan dunia, di pengadilan audit alam, dan pengadilan akhirat. Sampai ketemu. Insya Allah begitu ya. Oke, terus kemudian yang kedua, pasal ini sudah saya alami, saya sudah merasakan bagaimana sidang tiap minggu, saya sudah merasakan bagaimana kamera, laptop, semua peralatan disita sampai 3 kali dan tidak dikembalikan sampai sekarang. Saya sudah mengalami itu, deraan-deraan seperti itu, dan saya sudah nikmati itu semua, saya serahkan semuanya kepada Allah, dan sekarang ternyata saya alami lagi. Ini bukan menebar berita kebohongan, bukan menebarkan keonaran, bukan menebarkan kebencian. Sudahlah, sama-sama tahu rakyat ini bukan kera. Kita ini melek semua ya. Bagaimana buzzer itu menciptakan keonaran, bagaimana menteri menciptakan keonaran, bagaimana influencer menciptakan keonaran. Ya geger seluruh Indonesia, ribut, aman, hanya minta maaf selesai, hapus tweet selesai, kan sudah bukan rahasia umum gitu loh. Kalau untuk mereka kenapa aman, kalau untuk kayak saya kenapa lanjut, itu saja. Nah maka saya penasaran, saya panggil, saya cari Bambang Tri, saya panggil, saya ajak podcast. Allah. Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua hidup mati dunia akhirat senantiasa menggenggam sunnahnya dan menjadi golongan beliau di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, ketemu lagi ya hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022. Jadi gini, oke, ini banyak yang nanya masalah calon presiden Indonesia Bapak Anies Baswedan yang ternyata diangkat oleh Partai Nasdem. Tapi saya lagi tidak mood untuk membahas atau bagaimana lah ya. Saya wallahu a'lam bishawab, pikiran dan batin ini kayaknya tapi gini, saya hanya ngasih wacana saja ya. Saya ngasih wacana, mudah-mudahan bisa jadi bekal ya. Di luar ini semua memang terjadi di luar batas kemampuan kita sebagai manusia. Allah semua ini yang punya kuasa. Jadi intinya gini, Nasdem mencalonkan Anies, membackup Anies menjadi calon presiden 2024, dan atau sebaliknya Anies mencalonkan presiden
lewat kendaraan partai yang namanya Nasdem. Oke, 2 poin saja. 2 poin. 2 poin. Poin pertama, Nasdem ini dulu juga yang mengangkat, mendukung sepenuh hati, sepenuh jiwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Jadi seandainya ya dalam tanda petik ya, kalau ternyata negara ini sekarang bobrok ya, kalau rezim ini ternyata sekarang ini hampir 2 periode ini bobrok, hancur, berkeping-keping, berantakan gitu ya, pokoknya semakin jatuh ya, krisis moneter apalah pokoknya ya. Kalau rezim ini hancur bobrok detik ini, maka secara pasti ya 99% Partai Nasdem ikut andil dia dalam kerusakan sistem tatanan nilai negara ini. Dulu Nasdem juga pendukung Jokowi tanpa syarat, pendukung memuja-muja Joko Widodo, mengeluk-elukan Joko Widodo. Itu poin pertama. Nah, apa nak? Nah sekarang posisi itu dipindah ke Anies Baswedan. Itu poin pertama. Jadi sudah sering kita bahas, partai itu ya seperti itulah ya, calo politik, calo presiden musiman gitu. Nah poin kedua, saya tidak tahu, mungkin Anda tahu, sebenarnya sebenarnya Partai Nasdem ini milik siapa, punya siapa. Karena isu yang beredar yang saya dengar sebenarnya bukan punya Surya Paloh. Ada orang di belakang Surya Paloh. Oke, tebak sendirilah, saya nggak ngerti. Tapi pagi ini saya nggak mau bahas itu ya, tapi ya sudahlah. Saya serahkan kepada Allah semuanya. Mau jadi apa bangsa ini, mau jadi apa negara ini. Saya serahkan kepada Allah, ini jauh di luar kemampuan akal saya sebagai manusia. Nah sekarang saya mau bahas ini. Ternyata yang melaporkan saya ini orangnya. Jadi dari kemarin, dari semalam saya berpikir ya, siapa Dodo Baidowi ini? Yang laporkan saya ini siapa? Apa saya kenal? Apa saya pernah utang uangnya? Atau saya pernah merugikan rumah tangganya? Apa saya pernah ngobrol? Apa saya pernah mendolimi hidupnya? Siapa? Sehingga dia melaporkan saya dan laporannya diproses, kan? Berarti kan secara delik, secara prinsipal ini kan siapa orang ini? Apa pernah saya rugikan secara material gitu kan? Siapa orang ini? Ya kok bisa laporannya diproses? Bahkan 3 petugas ya dari Jakarta datang ke rumah ke Malang. Kan itu kan ada biaya operasionalnya itu. 3 petugas Jakarta ke sini ngantarkan surat panggilan ke rumah itu kan ada operasionalnya, ada biaya operasionalnya lah ya. Ini siapa Dodo Baidowi ini? Kok ngelaporkan saya? Ya delik aduan dan laporannya diproses. Berarti kan ini orang yang pernah saya rugikan. Itu analisa pertama. Kalau tidak berarti Dodo Baidowi ini mewakili ormas mungkin, ya instansi mungkin. Oh berarti dia punya legal standing. Ya berarti dia punya ADART ya, berarti dia punya lembaga memang yang mendorong dia untuk membuat laporan. Siapa? Ada 2 ini yang saya pertanyakan. Sehebat apa yang namanya Dodo Baidowi ini? Sebagai pribadi atau sebagai anggota ormas atau apa kayak. Tapi sampai laporannya diproses. Saya tanya, saya searching kemana-mana ternyata alhamdulillah tiba-tiba banyak jamaah yang ngirim ke saya sebuah foto, ternyata ini orangnya. Nah, saya tampilkan ya. Nah, setelah saya lihat fotonya dalam, ternyata nggak kenal saya. Saya yakin, hakul yakin saya nggak kenal dia, nggak pernah ketemu dia, nggak pernah ngobrol sama dia, apalagi minjam duitnya, apalagi menyakiti perasaannya, apalagi mengganggu rumah tangganya, mengganggu ekonominya, nggak kenal. Ya culun-culun ganteng, culun-culun lugu ini kan orangnya kan siapa? Nah, saya nggak kenal. Tapi kenapa kok diproses laporannya? Wong saya nggak kenal kok. Ya berarti gugur ini, delik aduan ini gugur secara prinsipal ya. Ini kalau ngomong prosedur ya, ngomong hukum.
Ya, kalau ngomong betul-betul hukum ini ada gitu ya. Nah, sedangkan kalau saya nggak tahu, makanya besok kita klarifikasi ya ke Bareskrim ya. Dia melaporkan sebagai individu, dalilnya apa? Dia melaporkan sebagai ormas barangkali, sebagai anggota sebuah LSM atau apa barangkali. Nah, besok kita klarifikasi. Ini orangnya ya jadi. Oke ya, saya sudah tahu fotonya, saya tidak tahu di mana rumahnya. Saya yakin Anda nonton video ini, insya Allah sampai ketemu di pengadilan akhirat. Karena terhitung dari tadi malam, terhitung dari saya terima surat panggilan itu, insya Allah ya, terhitung dari situ ada kerugian moral dan akan ada kerugian material yang akan saya tanggung. Nah, sampai ketemu di pengadilan dunia, di pengadilan audit alam, dan pengadilan akhirat. Sampai ketemu. Insya Allah begitu ya. Oke, terus kemudian yang kedua, ini ada tulisan bagus dari Profesor Dr. Egy Sujana. Ini ada hubungannya dengan Bambang Tri, ada hubungannya dengan laporan yang saya terima ini, dan banyak lagi. Beliau ternyata sudah menulis sebuah artikel, dan ini kayaknya setelah saya baca, artikel ini cocok untuk Kapolri, cocok untuk Presiden Republik Indonesia Jokowi, cocok untuk Pak Andika barangkali ya, Jenderal TNI, cocok untuk semua rakyat Indonesia. Ini tulisan untuk Anda, kalau hukum masih ada ya, kalau peradaban nilai hukum masih ada. Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat. Saya akan tutup video ini dengan pembacaan artikel ini, dan ini saya tujukan kepada semuanya, wabil khusus Kapolri, ya kan, wabil khusus Presiden, wabil khusus semua tanpa terkecuali. Saya baca ya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Babak baru ijazah palsu Jokowi, masuk gugatan pengadilan sebagai objek perkara perbuatan melawan hukum dan panggilan polisi terhadap Gus Nur oleh Profesor Dr. Egy Sujana, Sarjana Hukum MSI, SHMSI, Ketua Tim Advokasi Bambang Tri Mulyono, penulis buku Undercover. Baik, Adinda Ahmad Khozinuddin. Ahmad Khozinuddin ini juga lawyer ya, yang senantiasa menemani saya di setiap sidang. Adinda Ahmad Khozinuddin beberapa hari yang lalu menghubungi saya, menerangkan Gus Nur melalui podcastnya meminta pertolongan kepada siapapun lawyer yang bisa menolong Bambang Tri terkait materi ijazah palsu Jokowi yang diangkat sebagai objek mubahalah di bawah kitab suci Al-Quran. Bukan main-main, Bambang Tri siap menerima laknat dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala jika apa yang ditulis di buku Jokowi Undercover 2 bohong. Sebaliknya, siapapun yang menuduh Bambang Tri bohong soal ijazah palsu ini, maka harus siap-siap menerima laknat dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Pak Jokowi. Nah, saya tidak terlalu berkepentingan dengan materi mubahalah Bambang Tri itu. Namun terkait ijazah palsu Jokowi, hal ini jelas perkara besar terkait eksistensi dan legalitas Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Bukan hanya Bambang Tri, tapi seluruh rakyat Indonesia sangat berkepentingan untuk memastikan jabatan presiden diemban oleh orang yang berhak, yang memenuhi syarat, atau dengan kata lain, kita semua berkepentingan memiliki presiden yang sah, legal, dan konstitusional dan memenuhi syarat. Sebaliknya, seluruh rakyat Indonesia jelas tidak ingin memiliki presiden yang tidak sah, ilegal, dan inkonstitusional karena memiliki dan menyerahkan ijazah palsu dalam proses pencalonan, mengingat dalam ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R per KPU nomor 22 tahun 2018, syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia secara tegas disebutkan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Karena masalah ini sangat krusial, saya meminta kepada Adinda Ahmad Khozinuddin bersama tim agar segera menindaklanjuti permintaan Gus Nur. Dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2022,
persoalan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ini sudah masuk sebagai materi gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Jakarta Pusat dengan nomor perkara 592-G-2022-PN Jakarta Pusat. Oke, saya lanjut. Saya nggak mau ngomentari yang ini dulu, biar fokus ya. Dengan demikian, masalah ijazah palsu Jokowi status quo menjadi materi pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya merasa hal ini penting untuk disampaikan kepada publik agar perkara ijazah palsu ini diuji oleh lembaga pengadilan dan agar dapat dijadikan dasar untuk mengoreksi jabatan Presiden Jokowi yang baru akan berakhir tahun 2024. Namun anehnya, semalam ya, tanggal 3 tadi malam ya, tidak berselang lama setelah kami mendapatkan nomor perkara gugatan itu ya, Gus Nur menelpon dan mengirimkan surat panggilan dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim. Tidak dijelaskan materi atau peristiwa apa yang dipersoalkan dalam surat panggilan nomor SPGL-231 dan seterusnya ya. Dalam surat panggilan hanya disebut agar hadir sebagai saksi pada hari Kamis 6 Oktober 2022 sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana berdasarkan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 156A KUHP. Saya tidak dapat memastikan atas dasar apa Gus Nur dipanggil. Gus Nur juga tidak mendapatkan penjelasan baik dari surat panggilan maupun penyidik yang datang. Hanya penyidik sempat masuk studio Gus Nur dan mengambil foto-foto. Ya, tadi malam sempat ke sini, ini di foto-foto semua ruangannya. Namun saya ingin tegaskan jika panggilan Bareskrim Mabes Polri dilakukan sehubungan dengan materi podcast Gus Nur yang mengangkat tema ijazah palsu Jokowi dalam mubahalah bersama Bambang Tri, saya ingatkan kepada semua pihak termasuk Bareskrim Mabes Polri bahwa masalah ijazah palsu Jokowi telah menjadi objek perkara sebagai materi gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara yang saya baca di atas tadi itu ya, 592-PDT-G-2022-PN Jakarta Pusat. Sehingga saya himbau kepada seluruh pihak agar menghormati proses di pengadilan dan menunggu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Saya kira tulisan ini cukup sebagai pengantar, perlu juga disadari oleh Presiden Jokowi khususnya dan para pendukungnya, para buzzer-buzzernya, bahwa masuknya perkara ijazah palsu ini ke pengadilan merupakan daya tolong tersendiri, daya tolong ya, bukan dorong, daya tolong tersendiri karena sudah teruji secara legalitas. Misalnya ijazahnya Jokowi tidak palsu, ternyata asli, ya kan? Kan ini sangat bagus buat Presiden Jokowi kalau ternyata di pengadilan terbukti bahwa ijazahnya Presiden itu asli, ya kan? Bagus untuk Presiden Jokowi, bagus untuk Indonesia, kan begitu. Nah, karena sudah teruji secara legalitas, misalnya ijazahnya Jokowi tidak palsu, maka itu baik untuk Pak Jokowi sendiri. Jadi kenapa harus ketakutan dan panik? Sementara pernyataan hukum lengkap terkait gugatan ijazah palsu Jokowi akan disampaikan bersama tim dalam siaran pers pada hari Rabu tanggal 4 Oktober nanti malam. Oke, saudaraku, ini yang bisa saya sampaikan. Jadi sangat ya, kembali lagi saya punya hak untuk membela diri walaupun sementara lewat video. Pasal ini sudah saya alami 3 kali ya, di Surabaya, di Palu, dan di Jakarta. Pasal ini sudah saya alami, saya sudah merasakan bagaimana sidang tiap minggu, saya sudah merasakan bagaimana kamera, laptop, semua peralatan disita sampai 3 kali dan tidak dikembalikan sampai sekarang. Saya sudah mengalami itu, deraan-deraan seperti itu, dan saya sudah nikmati itu semua, saya serahkan semuanya kepada Allah, dan sekarang ternyata saya alami lagi. Saya, Bambang Tri itu sudah di penjara ya, bahkan sudah hancur keluarganya, sudah di penjara. Keluar dari penjara bukan hanya takut, bukan jadi takut atau hilang, malah semakin lantang omongannya.
Saya ini sebagai rakyat terpanggil saya. Masa iya sih Bambang Tri ini mulutnya bener gitu loh. Masa sih Jokowi itu ijazahnya palsu ya? Masa sih? Alhamdulillah. Masa sih gitu. Kan saya sebagai warga ya. Jadi saya ingin membuktikan gitu loh. Apa bener? Kalau ternyata ijazahnya asli kan ya nggak apa-apa, alhamdulillah kan begitu. Berarti kan sah selama ini jadi presiden walaupun dolimnya seperti ini. Tapi kalau ternyata memang terbukti palsu ya, kan berarti apa gitu loh tindakannya. Masa salah kalau rakyat punya pikiran seperti ini? Ini bukan menebar berita kebohongan, bukan menebarkan keonaran, bukan menebarkan kebencian. Sudahlah, sama-sama tahu rakyat ini bukan kera. Kita ini melek semua ya. Bagaimana buzzer itu menciptakan keonaran, bagaimana menteri menciptakan keonaran, bagaimana influencer menciptakan keonaran. Ya, geger seluruh Indonesia, ribut, aman, hanya minta maaf selesai, hapus tweet selesai, kan sudah bukan rahasia umum gitu loh. Kalau untuk mereka kenapa aman, kalau untuk kayak saya kenapa lanjut, itu saja. Nah maka saya penasaran, saya panggil, saya cari Bambang Tri, saya panggil, saya ajak podcast. Saya ingin dengar langsung sekaligus melihat ekspresinya Bambang Tri ini. Kata orang gila, kata orang stres, saya ingin natap langsung. Terjadilah podcast itu, dan itu pun saya belum puas. Walaupun dari intonasi bahasanya Bambang Tri itu kayaknya jujur gitu kan, tapi saya nggak puas. Demi Indonesia, demi rakyat, kan ya, bukan demi saya. Maka saya ambilkan Al-Quran, bagaimana saya yakini bahwa Al-Quran inilah di atas segala-galanya. Mas Bambang siap sumpah di atas Al-Quran. Kalau bohong Mas Bambang hancur. Siap loh, kan cuman begitu saya ini. Maka terjadilah mubahalah itu. Nah jadi apa hubungannya dengan Dodo Baidowi ini? Oke, saya nggak usah panjang-panjang, saya akhiri video ini. Insya Allah ya, Dodo Baidowi dan siapapun tanpa terkecuali, hidup tidak akan lama, saya dulu atau Anda dulu yang meninggal, dijemput malaikat maut, dan sama-sama kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing. Sekali lagi selamat berjumpa di pengadilan dunia, pengadilan budaya, pengadilan audit alam, dan pengadilan akhirat tentunya, insya Allah. Ya Rasulullah, sekiranya air seluruh samudera di dunia ini kujadikan tinta untuk melukiskan betapa dalam rinduku padamu. Sekiranya air seluruh samudera di dunia ini kujadikan tinta untuk melukiskan betapa hanya engkaulah satu-satunya harapan penyelamatku kelak di hadapan Allah, maka niscaya tidak akan cukup air lautan itu ya Rasul. Seandainya air mata sepanjang hayatku ini kujadikan pula tinta untuk melukiskan betapa dalam cintaku padamu, niscaya air mataku juga tidak akan cukup ya Rasulullah. Sungguh betapa nestapanya hidupku seandainya tanpa syafaatmu ya Rasul. Hanya dengan syafaatmu lah ya Rasulullah terlahir sejuta harapan untuk aku bisa berjumpa dengan Allah tujuan hidupku.